Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang konsep hari akhir atau nikmat dan siksa kubur serta akhirat. Nah, di dalam kelompok kami yaitu terdapat 3 anggota. Yang pertama Alif Salwatul Aisi dengan NIM terakhir 78. Anggota kedua yaitu Fadia Sofia dengan NIM terakhir 80. Dan yang terakhir yaitu saya sendiri Nur Aziza dengan NIM terakhir 092. Sebelum lebih lanjut, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yulianto MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Teosofi. Baik, langsung saja kita pada bagian pendahuluan. Keimanan hari akhir merupakan salah satu rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Hari akhir tidak hanya mencakup peristiwa kiamat saja, tetapi juga seluruh rangkaian kehidupan setelah kematian, mulai dari alam kubur hingga akhirat. Dalam ajaran Islam, alam kubur merupakan fase awal dari kehidupan setelah dunia, yang akan diwarnai oleh nikmat atau siksa sesuai amal perbuatan seseorang selama hidup. Sementara itu, kehidupan akhirat menjadi tempat pembalasan terakhir yang kekal, di mana manusia akan menerima ganjaran berupa surga atau neraka berdasarkan timbangan amalnya. Pemahaman tentang konsep hari akhir sangat penting karena berfungsi sebagai pengingat dan motivasi bagi umat Islam untuk menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab, memperbanyak amal kebaikan, serta menjauhi larangan Allah. Tetapi masih banyak umat Islam yang kurang memahami secara mendalam mengenai fase-fase kehidupan setelah mati, terhadap gambaran tentang nikmat dan siksa kubur, serta realitas kehidupan di akhirat. Oleh karena itu, kami mempresentasikan materi ini tentang konsep hari akhir, khususnya tentang nikmat dan siksa serta akhirat menjadi penting untuk dikaji. Dengan pemahaman yang benar, diharapkan setiap individu dapat meningkatkan keimanan, motivasi beramal, serta memperbaiki kualitas hidup di dunia sebagai bekal menuju kehidupan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan dalil. Pengertian hari akhir. Hari kiamat adalah salah satu rahasia Allah yang tidak diketahui oleh siapapun, termasuk para nabi dan rasul. Mereka hanya diberi pengetahuan mengenai tanda-tanda yang menunjukkan kedatangannya. Hari kiamat digambarkan sebagai saat di mana seluruh alam semesta mengalami kehancuran total. Semua makhluk akan binasa, kecuali yang dikehendaki oleh Allah untuk tetap hidup. Dari sudut pandang logis dan ilmiah, peristiwa semacam ini tidaklah mustahil, karena para ahli sains sepakat bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini memiliki batas waktu keberadaannya. Secara umum, hari kiamat merupakan peristiwa yang luar biasa, besar, dan mengerikan. Al-Quran memberikan banyak penjelasan mengenai tanda-tanda serta proses terjadinya hari kiamat. Dalam surat yang ada di Al-Quran, ada beberapa surat yang memang membahas tentang hari kiamat. Hari kiamat disebut dengan beragam istilah dan gaya bahasa. Terdapat sekitar 22 nama berbeda untuk menyebut hari kiamat di dalam kitab suci tersebut. Gambaran nikmat dan siksa kubur menurut Al-Quran dan hadis. Gambaran nikmat dan siksa kubur menurut Al-Quran dan hadis, setelah manusia meninggal dunia, ia akan memasuki alam barzah, yaitu alam antara dunia dan akhirat. Di alam ini, roh manusia akan mengalami nikmat atau siksa tergantung pada amal perbuatannya di dunia. Al-Quran dan hadis memberikan banyak penjelasan tentang kondisi ini. Dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 99-100 disebutkan bahwa orang-orang yang telah meninggal akan meminta untuk dikembalikan ke dunia agar dapat berbuat kebaikan. Namun permintaan itu tidak dikabulkan. Al-Quran Al-Qari'ah ayat 4-5 menjelaskan gambaran kehancuran dunia, dan Al-Quran Al-Zalzalah ayat 1-8 menjelaskan hari kiamat dan pembalasan amal. Hal ini menunjukkan penyesalan yang dirasakan oleh mereka yang semasa hidupnya tidak taat kepada Allah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kubur adalah taman dari taman-taman surga bagi orang beriman, atau lubang dari lubang-lubang neraka bagi orang-orang kafir.
Hadis ini memperkuat keimanan umat Islam bahwa kehidupan setelah mati benar-benar nyata dan bukan sekedar simbolis. Nikmat kubur akan dirasakan oleh orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yang semasa hidupnya senantiasa berbuat kebaikan dan menjauhi larangannya. Sementara itu, siksa kubur akan menimpa orang-orang yang kufur, munafik, dan mereka yang gemar melakukan dosa tanpa bertaubat. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan perjalanan di akhirat. Tahapan perjalanan di akhirat yang pertama ada alam barzah. Alam setelah seseorang meninggal, ia akan masuk ke alam barzah. Alam ini adalah tempat sementara antara kehidupan di dunia dan kehidupan setelah hari kiamat. Alam barzah ini disebut juga dengan alam kubur karena kebanyakan orang dikubur setelah meninggal. Tapi sebenarnya orang yang sudah meninggal itu sudah masuk ke alam barzah meskipun orang itu belum dikuburkan. Yang kedua ada hari kebangkitan. Pada hari kebangkitan terdapat salah paham di kalangan para ulama tentang apakah ada 2 atau 3 tipe sangkakala. Tapi sebagian besar ulama itu mengatakan bahwa proses terjadinya hari kebangkitan adalah ada 3 tiupan sangkakala. Yang pertama ada tiupan nafhatul faza, yaitu tiupan yang membuat semua makhluk terkejut karena menjadi tanda akan terjadinya perubahan besar di seluruh alam. Yang kedua ada tiupan nafhatul sa'ik. Pada tiupan ini hampir semua makhluk akan mati. Sebagian ulama juga mengatakan bahwa ada makhluk tertentu yang dikecualikan, seperti malaikat Jibril dan makhluk yang sesuai kehendak Allah, itu tidak akan mati. Yang tiupan ketiga ada nafhatul ba'ts. Tiupan ini menandai hari kebangkitan, yaitu saat semua manusia dibangkitkan dari alam kubur dan dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah itu mereka akan diperiksa amal perbuatannya selama hidup di dunia. Yang ketiga ada padang mahsyar dan al-haud. Di padang mahsyar, semua orang akan dibangkitkan dengan kondisi yang berbeda-beda. Orang-orang kafir akan dibangkitkan dalam keadaan berjalan dengan wajah mereka. Sementara itu, orang-orang yang bertakwa akan dimuliakan oleh Allah dengan menunjukkan amal baik selama hidup di dunia. Orang-orang yang beramal dengan ikhlas hanya karena Allah tanpa ingin terkenal akan Allah angkat buat terkenal di hadapan semua makhluk pada hari kiamat. Sedangkan orang-orang yang suka berbuat maksiat akan dipermalukan Allah di hari itu sebagai balasan atas perbuatan buruk mereka. Yang keempat ada al-arad. Semua manusia akan ditampakkan di hadapan Allah tanpa ada satupun yang bisa bersembunyi. Tidak ada tempat untuk berlindung seperti lembah, gunung, bangunan, atau bahkan pohon. Semuanya terbuka dan terlihat jelas oleh Allah. Setelah itu proses pengadilan atas setiap manusia pun dimulai. Nah, proses pengadilan itu disebut yaumul hisab. Yang kelima, yaumul hisab atau persidangan di antara para hamba. Persidangan ini di antara manusia pada hari kiamat. Yang disebut yaumul hisab adalah bagian penting dari akhir kehidupan. Di waktu ini, setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatannya selama hidup di dunia. Semua amal, yang baik maupun yang buruk, akan dihitung dan ditimbangkan. Lalu setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Yang keenam ada al-mizan dan zulmah atau kegelapan. Setelah setiap orang menerima buku catatan amal, tahap selanjutnya adalah al-mizan, yaitu hari penimbangan. Dalam berbagai hadis dijelaskan bahwa yang akan ditimbang saat itu adalah catatan amal setiap orang. Selain itu, sebagian ulama juga menyebutkan bahwa amal dalam tubuh manusia juga ikut ditimbang. Setelah proses penimbangan selesai, manusia akan dikelompokkan sesuai dengan hasil timbangan amal mereka. Setelah itu, datanglah fase al-zulma, yaitu keadaan gelap gulita.
Tiba-tiba Allah menjadikan jembatan itu benar-benar gelap. Lalu Allah memerintahkan semua orang untuk melewati jembatan Sirat yang terbentang di atas neraka. Ya, yang ketujuh ada Sirat dan neraka. Sirat adalah jembatan yang dibentang di atas neraka jahanam. Saat itu setiap orang sangat membutuhkan cahaya agar bisa melewati jembatan tersebut dengan selamat. Jika seseorang tidak memiliki cahaya, maka ia pasti akan jatuh ke dalam neraka. Namun, menurut penjelasan para ulama, orang-orang kafir, musyrik, ateis, penyembah berhala, dan mereka yang tidak beriman kepada Allah, ia tidak akan melewati Sirat, tetapi langsung masuk ke dalam neraka. Jadi yang akan melewati Sirat hanyalah orang-orang mukmin dan orang munafik. Di saat itu orang-orang mukmin dan munafik akan diberi cahaya masing-masing. Namun sebelum melewati Sirat tersebut, cahaya milik orang yang munafik itu akan dicabut oleh Allah, sehingga mereka tidak bisa melanjutkan. Karena orang munafik itu sudah berbohong kepada Allah, maka oleh Allah di akhirat juga dibohongi. Mereka dikasih cahaya, kemudian kalau mereka mau berjalan di jembatan Sirat, cahaya itu diambil oleh Allah. Sedangkan cahaya milik orang-orang mukmin itu tetap ada, sehingga mereka bisa melewati jembatan tersebut dengan selamat. Yang kedelapan ada Qantara dan surga. Qantara adalah tempat yang berada setelah jembatan Sirat dan sebelum masuk surga. Kaum muslimin yang berhasil melewati Sirat akan dikumpulkan di tempat ini untuk dibersihkan hatinya terlebih dahulu sebelum masuk surga. Nah, disinilah Allah akan menghilangkan semua penyakit hati seperti rasa benci, iri, dan marah. Sehingga ketika seseorang masuk surga itu hatinya sudah benar-benar bersih. Mereka akan hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan abadi di surga. Antara penghuni surga dan neraka ada juga sekelompok orang yang disebut dengan Ashabul A'raf, yaitu mereka adalah orang-orang yang timbangan amal dan baik buruknya itu seimbang. Mereka bisa melihat surga dan neraka, dan para malaikat akan memberi kabar gembira kepada penghuni surga serta kabar buruk kepada penghuni neraka. Ashabul A'raf ini akan ditahan oleh Allah untuk waktu yang cukup lama, sampai akhirnya Allah memasukkan mereka ke dalam surga. Selanjutnya ada hikmah dari meyakini adanya hari akhir. Keyakinan terhadap hari akhir menanamkan kesadaran bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara dan merupakan ujian bagi manusia. Berikut ada beberapa hikmah dari meyakini hari akhir. Yang pertama, ada meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Keyakinan terhadap hari akhir ini membuat seseorang lebih sadar bahwa semua perbuatannya akan dipertanggungjawabkan, sehingga ia terdorong untuk lebih taat kepada Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, mendorong untuk berbuat baik, karena dengan berbuat baik semua amal akan dibalas. Seseorang jadi lebih semangat dalam berbuat kebaikan, setiap membantu sesama manusia jujur dan adil. Yang ketiga, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, karena takut akan azab di hari kiamat membuat seseorang lebih berhati-hati dan berusaha menjauhi dosa serta perbuatan yang dilarang oleh agama. Yang keempat, menumbuhkan rasa sabar dan ikhlas, karena orang yang meyakini hari akhir akan lebih sabar menghadapi cobaan hidup, karena percaya bahwa balasan terbaik akan diberikan oleh Allah di akhirat kelak. Yang kelima, menumbuhkan rasa tanggung jawab, karena dengan menyadari bahwa segala amal akan dihisab. Oleh karena itu, seseorang akan lebih bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan, baik sebagai individu maupun dalam bermasyarakat. Yang terakhir, menguatkan harapan akan keadilan sejati, karena di dunia ini mungkin ada ketidakadilan, tetapi dengan percaya pada hari akhir, seseorang yakin bahwa keadilan Allah akan ditegakkan sepenuhnya kelak.
Baik, itu dia presentasi dari kami, yaitu kesimpulannya adalah keimanan kepada hari akhir memiliki peran penting dalam ajaran Islam. Keyakinan ini mencakup peristiwa kiamat hingga kehidupan akhirat, mulai dari alam kubur, kebangkitan, pengadilan, hingga balasan surga atau neraka. Pemahaman yang mendalam tentang hari akhir mendorong umat muslim untuk meningkatkan iman, takwa, amal baik, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab, kesabaran, dan harapan akan keadilan Allah, sehingga kehidupan yang dijalani dengan orientasi dunia dan akhirat. Baik, itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun tutur bahasa kami yang salah. Mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.